Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Shalom para pemirsa yang kami kasihi, kami menyambut Anda dimanapun Anda berada dalam sebuah episode yang baru program studi harian Semua Kitab Suci, di mana kita akan mempelajari semua isi kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu setiap hari dari Senin sampai Jumat. Dalam studi kita tentang kitab Kejadian, yaitu kitab pertama di dalam Alkitab, telah sampai di pasal 9. Mari siapkan Alkitab Anda dan bergabung bersama kami. Studi hari ini dari pasal 9 dari ayat yang pertama sampai 17. Sekarang izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Selamat Yosef. datang Saudara Ayat. Sebuah kehormatan. Tuhan memberkatimu. Juga untuk hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, di episode sebelumnya, kita telah membahas tentang 4 peristiwa besar yang dicatat dalam bagian pertama dari kitab Kejadian dari pasal 1 sampai yang ke-11. Yaitu mengenai peristiwa air bah dan juga konsekuensi-konsekuensinya. Tentunya dari sini kita bisa mempelajari beberapa hal. Benar. Tolong jelaskan kepada kami tentang pelajaran-pelajaran yang berguna dari peristiwa air bah ini. Ada 4 atau 5 pelajaran yang bisa kita petik dari kisah air bah. Pertama, pelajaran berlapis 3 yang kita pelajari tentang kegagalan total manusia. Saya pikir kita pernah belajar dari pasal 6, Tuhan Iya. melihat bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu jahat semata-mata. Dan aku Allah telah menetapkan hati untuk membinasakan semua makhluk. Kedua, Allah membenci dosa karena Ia kudus. Ketiga, dosa tidak bisa dilewatkan tanpa suatu hukuman. Kita hampir lupa bahwa kejahatan butuh penghukuman. Allah mengingatkan kita bahwa dosa Iya, sangat menjijikan di mata Allah dan perlu dihukum. Keempat, Allah itu kasih dan tidak ingin umatnya binasa, jadi Ia mengatur suatu jalan keselamatan. Maksud saya, Ia tidak menyatakan sebuah peringatan tentang penghukuman, tanpa menyediakan sebuah jalan keselamatan, dan jalan itu adalah bahtera, sebuah simbol yang indah tentang Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya, inilah satu-satunya cara untuk memperoleh keselamatan. Jika Anda menerimanya, Anda selamat. Tetapi jika tidak, Anda mendatangkan kehancuran atas dirimu. Tak seorang pun yang melakukannya padamu, tak seorang pun ingin Anda masuk neraka. Namun karena penolakanmu atas jalan keselamatan dari Allah, Anda mendatangkan kehancuran untuk dirimu. benar. Saya akan baca beberapa ayat dari pasal yang ke-9, lalu akan memberikan pertanyaan. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya dan berfirman, "Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang yang ada di bumi, dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semua diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku memberikan semua itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dan juga dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyaklah sehingga tak terbilang jumlahmu di bumi." Kalimat pertama yang dikatakan pada Nuh, lalu Allah memberkati Nuh. Allah ingin memberkati. Sebelum ini juga, Ia menciptakan manusia, Ia memberkati manusia. Tolong jelaskan berkat dalam hati Allah. Berkat yang datang dalam pasal 9 didasarkan pada bagian terakhir dari pasal 8. Nuh melakukan sesuatu yang penuh hormat. Ia membangun sebuah mezbah dan persembahkan di atasnya korban bakaran. Korban bakaran selalu disertai dengan
Berkat berkat. Saat kita sampai di Kejadian 22, ketika Abraham mempersembahkan putranya, dengan segera Tuhan, memberkatinya. aku bersumpah kata Tuhan, aku akan memberkatimu. Berkat sudah datang, bersama korban bakaran, yang mengacu kepada kematian Kristus sebagai ganti kita di atas kayu salib. Datanglah berkat Allah pada sebuah dasar yang hebat dan indah, yaitu korban bakaran. Saat Anda berujuk, ada sebuah analogi antara apa yang disebut di sini dengan Kejadian 1. Dari situ saya dapat berkata bahwa Nuh adalah Adam kedua. Saya tidak berkata manusia kedua tentunya karena Nuh adalah sebuah salinan yang persis dari Adam yang akan menjadi jelas bagi kita dari pasal ini. Benar. Namun ia adalah Adam kedua karena Kristus adalah Adam Yang terakhir. yang terakhir. Tak Benar. ada Adam lain setelah dia. Tapi Nuh seakan dia seorang permulaan baru, seolah-olah Tuhan sedang berkata, oke, halaman terakhir dari Adam dan keturunannya gagal. Kita akan mulai dengan engkau, Nuh. Semoga menjadi lebih baik. Dan pada faktanya, bukanlah Adam yang makan dari pohon yang terlarang dan Nuh makan dari pohon anggur. Hasilnya adalah bahwa Adam menjadi telanjang dan hasilnya adalah bahwa Nuh menjadi telanjang. Hasilnya adalah bahwa Adam mendatangkan kutuk, hasilnya adalah bahwa Nuh mendatangkan kutuk. Jadi, kita kembali ke awal. Kita kembali ke titik satu seperti telah dikatakan, kita tidak bergerak maju selangkah pun. Kita akan tinggal seperti itu sampai Adam yang terakhir. Adam terakhir, kehendak Tuhan akan berhasil baik di tangannya. Benar. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman. Apa yang menjadi isi dari berkat itu? Ya. Tolong jelaskan isi dari berkat itu dan isi perjanjian itu. Kita temukan sebuah pengulangan dari apa yang datang pada masa Adam. Allah ingin mereka bertambah banyak, berlipat ganda. Ia ingin agar mereka juga menyebar ke seluruh muka bumi. Pemberontakan mereka sebagaimana akan kita lihat ketika kita sampai di pasal 11. Di sini Tuhan ingin agar mereka bertambah banyak dan memenuhi bumi. Sebab itu aku menaruh rasa takut kepadamu. Nuh, engkau masih memiliki keunggulan sehingga makhluk ciptaan tunduk kepadamu. Yang berdaulat atas Ya, ciptaan. yang berdaulat atas segala ciptaan. Namun sayangnya, jangan menaruh kepercayaan apapun pada siapapun kecuali kepada Kristus. Hasil akhir sudah bisa diketahui sebelumnya, bagi kita tentunya, karena kita mempelajari Alkitab. Hasil akhirnya selalu kegagalan. Mengenai Nuh, Saudara Yosef, ada sebuah perjanjian yang dibuat dengan Nuh. Dan juga ada beberapa perjanjian di Alkitab. Ya. Tolong jelaskan perjanjian ini dan perjanjian lain yang ditulis Alkitab. Ya, saya ingat ada 7 perjanjian di Alkitab. Yang pertama adalah dengan Adam. Kita temukan kiasan untuk perjanjian ini dalam Hosea pasal 6. Iya, Ketika Allah berkata tentang Israel seperti Adam, ia melanggar melanggar. perjanjian. Jadi Adam Allah taruh di Eden, Israel Allah taruh mereka di negeri yang terbaik dari semua negeri. Namun sayangnya Adam tidak berhasil dan Israel tidak berhasil. Sayangnya mereka seperti Adam telah melanggar. Itu adalah perjanjian pertama, perjanjian dengan Adam. Perjanjian yang kedua yang kita lihat di sini, perjanjian dengan Nuh. Sebuah perjanjian, damai sejahtera dengan bumi, dengan hewan-hewan, dan dengan manusia. Aku tidak akan menenggelamkan bumi lagi. Dan jika suatu hari nanti engkau melihat langit menjadi gelap berawan, dan ada bahaya banjir lagi, aku akan membentangkan busurku di awan. Busur adalah tanda dari perjanjian, keamanan dan perlindungan. Pelangi itu adalah perjanjian kedua. Yang ketiga adalah perjanjian Abraham, yaitu tentang diberikannya tanah itu kepada keturunan Abraham. Kita akan melihatnya dalam pasal 15. Perjanjian keempat adalah perjanjian Horeb atau perjanjian Musa. Perjanjian kuno, keduanya adalah perjanjian yang sama. Perjanjian kelima adalah perjanjian Pinehas. Kita akan temukan itu di dalam bilangan pasal yang ke-25. Ketika ia cemburu dengan kecemburuan Tuhan dan Tuhan memberi dia perjanjian tersebut. Perjanjian keenam adalah perjanjian Daud. Itu dari keturunan Daud. Tuhan akan membangkitkan siapa yang akan duduk di tahta Daud selamanya. Tentu saja perjanjian ini digenapi dalam Tuhan Yesus Kristus yang tentangnya Gabriel memberitakan kabar baik kepada Maria yang diberkati saat ia berkata, Tuhan akan memberikan dia tahta Daud ayahnya dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub selamanya. Dan kerajaannya di sana tak akan pernah berakhir. Dan akhirnya, seperti kita membaca dalam kitab Yeremia pasal yang ke-31 dan juga Ibrani pasal yang ke-8. Kita membaca tentang perjanjian yang baru yang akan dibuat dengan bangsa ini setelah masa kesusahan besar.
Kita belajar dari Yeremia 31 bahwa perjanjian yang baru bukanlah untuk gereja. Ya, benar sekali. Itu dibuat dengan keturunan Israel dan keturunan Yehuda? Yehuda. Gereja ada di luar dan Benar. tidak menjadi bagian dari perjanjian manapun. Tetapi kita memperoleh berkat-berkatnya karena perjanjian Benar. oleh darah Kristus. Saya suka dengan seorang berkata, apakah ia ada dalam sebuah perjanjian dengan anak-anaknya? Jika Allah menjadikan kita anak-anaknya, ia tidak berniat untuk masuk Benar. dengan kita. Kamu semua milikku, kamulah pusakaku, Benar. karena kita adalah anaknya. Ya, kita akan kembali untuk membahas pertanyaan dari para hadirin. Kita melihat bahwa Allah di Taman Eden membiarkan Adam makan dari pohon-pohon yang ada di taman. Di sini kita menemukan untuk pertama kali izin untuk makan hewan dan makhluk yang bergerak. Pertanyaan saya adalah, ada orang-orang yang berkata bahwa makan hasil tanaman lebih suci daripada makan daging. Tolong jelaskan. Baik, Tentu silakan. tidak begitu. Buktinya bahwa bagaimanapun, semua orang di bumi dulu adalah vegetarian. Selama 1656 tahun, orang macam apakah yang ada di sana? Seluruh bumi sudah rusak dan dipenuhi dengan penindasan. Maksud saya, mengapa air bah terjadi? Itu terjadi karena Tuhan merasa menyesal dan berduka bahwa ia telah menjadikan manusia yang makan hasil tanaman waktu itu. Benar. Tentunya, seperti Rasul Paulus berkata, bahwa makanan tak menjadikan kita dekat dengan Tuhan. Iya, Karena jika kita makan, kita akan meningkat berat badannya. Tentunya jika kita akan meningkat berat Benar. badannya jika kita makan, tetapi kita tidak akan Iya. meningkat dalam hal kedekatan kita dengan Tuhan, bukan makanan. Hubungan saya dengan Tuhan tidak bergantung pada perut saya, tapi pada hati saya, karena Allah menginginkan hati yang suci, yang murni. Karena berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. bukankah Daniel dan teman-temannya makan hasil tanam-tanaman? Dan penolakan mereka untuk makan dari meja raja atau minum yang diminum raja juga memberitahu kita bahwa makan sayur-sayuran lebih suci daripada makan daging. Bukan untuk itu ia menolak makan daging, tapi karena penyembah berhala makan segala macam daging. Tetapi orang Israel memiliki aturan kosher, makanan tertentu boleh dimakan dan lainnya tidak. Namun Daniel karena tak membuat dirinya berdebat dengan kepala sidang dan beritahu dia bahwa akan makan ini dan tidak makan itu. Ia sepenuhnya berpantang makan daging untuk menjamin bahwa ia tidak makan hewan-hewan yang najis. Seperti banyak yang lainnya, itu ditemukan dalam kitab Imamat pasal yang 11. Apa yang mereka boleh dimakan dan yang tidak boleh dari berbagai hewan, burung, dan ikan. Jadi Daniel menutup pintu bagi dirinya sendiri. Dan berkata kami akan makan sayur-sayuran untuk memastikan bahwa ia tak akan bertentangan dengan hukum Allah. Makanan dikenal saudara Yosef sebagai kebergantungan pada kematian dari organisme hidup lainnya. Benar. Ketika manusia makan dari buah-buahan di Taman Eden atau bahkan buah di tanah itu, ia bergantung pada kematian organisme hidup lainnya. Tetapi di sini ada pewahyuan lain. Organisme hidup ini bukan sekedar tanaman, Benar. tetapi termasuk hewan-hewan juga. Kamu bergantung pada kematian suatu organisme hidup agar dapat hidup. Benar. Bagaimana menurut Anda? Pada faktanya, selain pemikiran indah yang Anda tunjuk, saya melihat bahwa makanan baru yang diberikan kepada manusia setelah keluar dari bahtera, ada sebuah persekutuan antara Allah dengan manusia. Ada bagian Allah dan ada bagian manusia. Darah bagian untuk Allah. Dagingnya bagian saya. Lalu Allah puas. Ia berkata, jangan pernah mendekati darah, itu bagianku. Semua daging adalah bagianmu, makanlah. Lalu dari korban persembahan yang sama, saat seekor kerbau atau anak domba ada yang disembelih, dari korban yang sama, ada bagian untuk dipersembahkan pada Tuhan, itu darahnya. Anda juga perhatikan di sini bahwa bukan hanya hukum Taurat, melarang makan darah menurut Imamat pasal 17. Tapi di sini, Ya, dari Kejadian sebelum 9, hukum Taurat, sebelum hukum Taurat. Ya. Lalu ketika kita sampai pada jemaat di Kisah Rasul 15, dan jemaat biasanya tidak peduli dengan berbagai tata ibadah. ya, Maksud saya makan atau tidak hal ini di dalam terang perjanjian baru bukanlah sesuatu yang penting. Bagaimanapun juga, Rasul-Rasul melarang makan darah dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15. Di sini kita melihat selain dari apa yang Anda katakan bahwa ada sebuah terang yang baru, ada persekutuan dari makan makanan yang sama. Allah akan makan dan manusia akan makan. Ini mungkin menjadi gambaran yang paling jelas dalam anak domba Paskah.
Anda percikan darah pada ambang pintu dan saya melihat darah. Bagian Itu Allah. adalah bagian Allah. Dan Anda dalam rumah makan anak domba panggang dan menikmatinya. Dan dipuaskan olehnya. Itulah tepatnya kematian Kristus dari sisi Allah dan dari sisi manusia. Mengenai darah, Anda menunjuk bahwa darah adalah bagiannya Allah. Ya. Dalam ayat 45, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan, tetapi mengenai darahmu, yakni nyawamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Dalam ayat 6, Ya. siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Dalam hukum ini, apa yang dimulai di sini? Ini awal dari pemerintahan sipil. Apa maksudnya? Maksud saya, pemerintahan sipil bukanlah penemuan buatan manusia. Allah yang telah mengatur pemerintahan-pemerintahan. Anda bisa lihat itu dengan sangat jelas dalam Roma pasal 13, Ya. surat untuk jemaat Roma dalam perjanjian baru. Bahwa pemerintahan-pemerintahan, para pemegang otoritas, diadakan oleh Tuhan. Sebab itu siapapun yang menolak para pemegang otoritas, menolak apa yang telah Tuhan tunjuk. Jadi orang percaya sejati tidak boleh memberontak terhadap pemimpin. Hanya satu hal yang Allah izinkan untuk kita lakukan. Ketika hukum manusia atau pemimpin manusia bertentangan dengan hati nurani dan penyembahan kita kepada Tuhan. Saya benar-benar suka dengan Daniel. Allah harus ditaati lebih dari manusia. Tentu saja Allah harus ditaati lebih daripada manusia. Saya tak menyembah berhalamu, saya cuma berdoa pada Allah saya. Sekalipun saya akan dilemparkan ke dalam tugu perapian ataupun lubang singa. Selain untuk itu, kita harus tunduk kepada apapun yang diperintahkan oleh pemimpin. Siapapun yang menolak para otoritas, menolak apa yang telah Allah tetapkan. Jadi, semua pemerintahan adalah satu dari 7 zaman yang telah Allah tetapkan. Dan sayangnya manusia telah gagal. Tolong beritahu Saudara Yosef tentang ketujuh zaman 7 itu. zaman. 7 zaman kita mulai dengan apa yang terjadi di Eden yang saya sebut sebagai zaman tidak berdosa. Apa arti dari tidak berdosa? Kurangnya pengetahuan akan yang baik dan Dari jahat. kebenaran. Ini sesuatu yang Dari berbeda. kebenaran, Dari benar. kebenaran. Kita melihat gambaran yang terdekat dalam diri anak-anak. Yang tidak tahu bedakan yang baik dari yang Benar. jahat. Itu gambaran terdekat, bukan salinannya. Itulah zaman pertama. Zaman kedua ketika manusia diusir dari Eden. Allah berkata, lihatlah manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita dalam hal mengetahui yang baik dan yang jahat yang kita sebut hati nurani. Dari mana saya tahu yang baik dan yang jahat? Saya tahu yang baik dan yang jahat dari hati nurani yang Allah taruh di dalam saya. Itu adalah hakim. Tapi sayangnya itu hakim yang membuat kekacauan. Itulah yang terjadi di air bah. Bumi dipenuhi dengan penindasan dan umpatan. Kain membunuh adiknya, membantainya. Dan Lamek membunuh seorang laki dan seorang muda hanya karena suatu perkataan yang buruk. Tidak. Sehingga muncullah hukum tentang pencurahan darah manusia di sini. Darahnya akan tertumpah oleh manusia. Mengapa ia tak bicara tentang perjinahan? Mengapa ia tak bicara tentang perampokan? Tampaknya ini adalah sebuah dosa yang menyebar luas. Dan umum terjadi. Dan umum terjadi di dunia pra-air bah. Sehingga Allah membuat hukum. Jadi zaman pertama adalah zaman tak berdosa. Kedua hati nurani. Ketiga pemerintahan sipil. Begitu menyedihkan kita melihat pemberontakan melawan Allah. Dalam pasal 11 ketika kita sampai ke Menara Babel, zaman keempat adalah zaman janji yang Allah berikan Kepada Abraham. Sayangnya itu berakhir dengan menari-nari mengitari patung lomba emas di kaki Bukit Sinai. Zaman kelima adalah zaman hukum Taurat. Sayangnya zaman itu berakhir dengan penyaliban anak Allah di luar kota Yerusalem. Zaman keenam yang kita hidup dalamnya sekarang adalah zaman kasih karunia Allah. Menurut apa yang disebut dalam Efesus 3, zaman ini akan berakhir dengan orang yang sujud kepada manusia dalam periode masa kesusahan besar. Lalu datanglah zaman Kepenuhan Musa. yang adalah zaman kerajaan milenium yang akan berakhir juga dengan akhir yang tragis sekalipun ada 1000 tahun damai dan makmur. Manusia adalah kasus yang tak ada harapan kecuali ia hidup dalam salib Kristus. Terima kasih. Kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin di studio. Sejak ini tidak ada yang hidup yang akan lenyap oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Tolong jelaskan tentang perjanjian ini. Silakan Saudara Yosef. Faktanya kata fakta artinya perjanjian.
kita melihat bahwa Allah selalu memberi upah dan memberi manusia upah sekalipun manusia gagal. Hal ini berakal dalam pada Ia dirinya. mendapat upah ketika ia taat. Ia dapatkan upah ketika taat. Iya, Jadi, di sini mereka keluar dari bahtera. Allah memberi mereka upah. Kau makan hewan, makan ternak, makan setiap makhluk yang bergerak. Bukan hanya itu, tapi aku akan membuat sebuah perjanjian denganmu. Sesungguhnya perjanjian ini memiliki sebuah tanda yang indah. Apakah tanda itu? Pelangi di awan-awan. Apakah pelangi itu? Faktanya, maksud saya, terang telah membias. Pernahkah Anda melihat terang yang membias? Faktanya, pelangi artinya terang itu telah membias. Apa arti dari terang yang membias? Faktanya Allah itu terang, benar kan? Kristus adalah terang yang menerangi setiap orang yang datang ke dalam dunia, benar kan? Tapi, seluruh kehidupan yang indah. Hal terindah dalam dia adalah ketika kita melihat dia di akhir kehidupannya tergantung di atas kayu salib. Ketika ia di mata manusia yang bodoh, tidak tampan, semarak pun tidak. Ada banyak orang kudus di seluruh generasi telah menemukan di dalam Kristus setiap keindahan dan kesempurnaan. Apa ia mati bagiku? Apakah ia menemukan di dalam saya sesuatu yang baik sehingga ia mati bagiku? Faktanya, inilah yang menarik. Hati kita ketika kegelapan dan awan hitam datang. Sebuah himne berkata, percayalah kekasihku, bahwa matahari ada Ada di balik balik awan. Di mana ada awan-awan, dan engkau melihat hujan, janganlah takut, pandanglah ke atas. Engkau akan menemukan sebuah pelangi yang sangat indah, warna-warnanya luar biasa elok, megah, dan juga indah. Ia berkata kita akan memandang ke atas, dan Allah juga akan memandang kepada pelangi itu, dan mengingat akan perjanjiannya, dan tidak akan pernah menenggelamkan bumi lagi dengan air bah. Allah jujur dalam janji-janjinya. Secara fisik, Saudara Yosef, saya pikir tidak ada kitab lain yang merujuk pada akar terjadinya pelangi kecuali Alkitab Ya. sendiri. Benar. Tanpa adanya Alkitab dan tanpa Kejadian 9, orang akan bertanya, apa itu? Apa itu? Apa akar kejadiannya? Tapi Alkitab memberitahu, Benar. yaitu di mana setelah hujan lebat turun, timbullah pelangi. Itu meneguhkan apa yang sudah kami katakan sebelumnya. Kemungkinan besar sebelum air bah belum pernah ada hujan atau bahkan juga pelangi. Benar, jika kita mengambil konsep spiritualnya juga. Artinya ketika saya memandang ke langit, saya menemukan Tuhan di sana di atas tahta bagi saya. Wow. Saya yakin tidak ada penghukuman bagi saya. Ya, benar. Orang percaya harus yakin bahwa saat ia memandang langit, dia berkata, perantaraku ada di sana. Benar. Pemimpinku ada di sana, engkau ada di tahta. Perantaraku ada di Wow. sana di langit. Kehancuran Ya. tidak akan mencapaiku pada masa lemahku. Perantaraku ada di tahta. Apa yang Rasul Yohanes katakan dalam suratnya yang pertama pada pasal yang keempat, sehingga kita yakin untuk hari penghakiman, karena sebagaimana dia kini berada di puncak kemuliaan, begitu juga kita sekalipun kita masih berada di dunia. Benar. Jadi Allah membuat sebuah perjanjian, yaitu dengan Nuh dan bumi. Iya. Ia tidak akan mengulangi apa yang diperbuat air bah. Tapi kita tahu bahwa Benar. tak lama lagi, dunia ini akan berlalu. Ya. Dan benda-benda langit akan dihanguskan Hmm. dan juga akan sirna. Lalu dunia masa kini akan berakhir. Ya. Bagaimana mendamaikan keduanya? Kita dapat berkata ada dua penghukuman yang telah terjadi pada masa lalu dan yang ketiga yang akan terjadi di masa mendatang. Apa yang telah dikerjakan pada masa lalu? Penghukuman ini adalah yang pertama. Benar? Ya, Itu bersifat universal. Air menutupi seluruh dunia yang ada pada saat itu. Tapi Tuhan berkata bahwa ia tak akan menenggelamkan dunia dengan air kembali, benar? Penghukuman yang lain bersifat lokal dengan api. Apakah itu? Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora dan kota-kota di sekitarnya, Kejadian 19. Iya, Jadi ada penghukuman universal dengan air, lokal dengan api, dengan api. dan penghukuman yang akan datang bersifat universal dengan api. Itu yang Rasul Paulus beritahu kita dalam suratnya yang kedua, pasal ketiga. Tapi dengan perkataan yang sama, surga dan bumi yang kini ada, semuanya telah disiapkan untuk dimangsa api. Dipelihara sampai hari penghakiman dan penghancuran orang yang tidak saleh. Akan ada hari-hari yang sulit. Jadi jika Nuh berseru kepada orang-orang di generasinya, berseru dengan suara terkeras, dan kita harus bersyukur kepada Tuhan karena ia memakai satelit-satelit untuk menyebarkannya ke seluruh dunia, bahwa ada suatu penghukuman yang akan datang setelah gereja diangkat. Jadi kami menyemangati orang-orang untuk datang dan diperdamaikan dengan Allah. Baik, terima kasih Saudara Yosef untuk pembicaraan yang sangat-sangat berbobot. Tuhan berkati. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Sekarang kita akan dengar komentar dari hadirin. Apa yang Anda pelajari di episode ini?
Di awal pasal 9 kita melihat Allah memberkati Nuh dan anaknya. Ini adalah hasil dari membangun sebuah mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran di atasnya. Berkat datang sesudah mempersembahkan korban bakaran seperti halnya Abraham. Sesudah mempersembahkan korban bakaran, Allah berjanji akan memberkatinya. Benar. Kita tahu bahwa ada pelajaran-pelajaran dari kisah air bah dan bahtera karena manusia sudah rusak total. Allah membenci dosa. Allah adalah kasih dan ia mempersiapkan keselamatan. Memang benar bahwa dosa akan dihukum. Namun Allah telah mempersiapkan sebuah jalan menuju keselamatan dan manusia harus menerima cara yang telah Allah tetapkan. Ya, Makanan tidak membuat kita dekat ataupun lebih dekat kepada Tuhan. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. terima kasih Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Tuhan Anda, Saudara memberkatimu. Yosef. Pemirsa yang kami kasihi, kami mengingatkan Anda akan sebuah perjanjian. Perjanjian yang Allah buat dengan Nuh dan bumi. Tanda dari perjanjian ini adalah pelangi yang muncul di atas awan-awan. Itu memberikan sebuah jaminan bahwa air bah tidak akan terjadi lagi di bumi. Tidak akan lagi. Kita telah mempelajari apa itu pelangi dan bagaimana datangnya, di mana ia akan muncul setelah terang membias. Bagi Kristuslah segala kemuliaan, sang terang yang sejati. Ke atasnya lah penghukuman dibebankan di atas kayu salib. Kristus mati di atas kayu salib. Siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jika Anda menerima Kristus, Anda akan aman, akan terjamin. Anda tidak akan terjatuh. Musuh dan si pembinasa tidak akan mampu. Siapapun yang percaya pada Kristus, Sang Putra, memiliki hidup kekal. Yaitu sebuah perjanjian yang kekal, yang menjamin, kekal, dan aman. Untuk mereka yang bergantung dan bersandar hanya pada pengorbanan Kristus. Pemirsa, jika Anda takut dan Anda khawatir akan masa depan Anda, dan takut akan kematian dan akan apa yang terjadi setelah kematian, Anda takut jatuh ke tangan Allah yang hidup pada hari penghakiman, saya memberitahu Anda dapat yakin dan hatimu dipenuhi dengan damai hanya jika Anda percaya dan bergantung pada penebusan Kristus. Sampai bertemu lagi di episode yang baru, Tuhan menyertai Anda. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.